Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru, calon PPK, peserta ujian tahap 1. Kali ini saya akan mengupdate informasi resmi dari Panselnas terkait dengan pengumuman ujian tahap 1, yang mana ini banyak membuat rekan-rekan sekalian terkecoh. Namun, sebelumnya kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang kepada rekan-rekan semua untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terkhusus tentang guru PPK dari channel ini. Kita lihat sebelumnya di hari Kamis yang lalu banyak guru calon P3K yang merasa dipermainkan oleh pejabat BKN, yang mana memang terkait dengan informasi banyak rekan-rekan yang sangat bergantung kepada info yang disampaikan oleh pejabat BKN. Misalnya salah satunya ini disebutkan di sini, yang menurut rekan-rekan guru calon P3K ini sangat membuat tidak nyaman ya, dan sekaligus juga ini merasa dipermainkan. Disebutkan sini pengumuman asal kata peumuman, tapi karena banyak kemudahan afirmasi kekhususan privileges maka bukan pengumuman, diganti menjadi pengkhususan. Hashtag sudah mulai bisa tidur nyenyak. Sebelumnya juga ada tweetan yang menyampaikan bahwa akan ada pemberitahuan di tanggal 1 Oktober ini, sehingga banyak rekan-rekan yang mengartikan sebagai pengumuman hasil ujian. Kita coba bahas lebih lanjut. Sejumlah guru honorer merasa perasaannya dipermainkan oleh kicauan salah satu pejabat Badan Kepegawaian Negara melalui Twitter. Menurut Ketua Solidaritas Nasional Sumatera Selatan, Bu Susi Mariani, mereka rutin memantau akun media sosial pejabat khususnya untuk mendapatkan informasi tentunya. Namun dari sekian informasi tersebut, yang paling intens memberikan informasi di medsos adalah akunnya Pak Abi Ridwan 2173 ya. Ini merupakan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi atau KPPSS Badan Kepegawaian Negara. Sejumlah konten unggahan di akun tersebut dinilai mempermainkan perasaan guru honorer, yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal. Namun kepada media, Pak Ridwan mengungkapkan apa yang dituliskannya di Twitter merupakan pendapat pribadinya, bukan institusi. Disampaikan itu pendapat pribadi saya, bukan BKN. Namun demikian, pendapat pribadi Pak Ridwan tentunya ya, rekan-rekan guru honorer tetap melihat itu sebagai pernyataan, sebagai indikasi arah kebijakan pemerintah. Karena dalam konteks tersebut ya, Pak Abi Ridwan sebagai pejabat negara, jadi tidak bisa lepas dari posisinya yang memang banyak memberikan info-info terkait dengan kebijakan dari BKN. Senada dengan itu, salah satu Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri menyampaikan bahwa akibat tweetan di akun tersebut banyak guru-guru calon P3K yang terkecoh. Apalagi ada sinyal sebelumnya disampaikan akan ada pengumuman di hari Jumat ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud di hari Jumat itu masih dalam tahap konsultasi dengan Panselnas. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, lalu ada juga tweetan yang terkait yang juga dikeluhkan oleh rekan-rekan, yakni pilihan siapa yang harus diselamatkan. Di sini ada 3 pilihan yang diberikan, dan di pernyataan akhir disebutkan mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak, atau istri. Tidak bisa menyelamatkan semua, harus pilih salah satu. Nah, ini juga yang membuat rekan-rekan merasa dipermainkan karena konteksnya tidak jelas arahnya kemana. Lalu ini informasi terbaru dari BKN soal kelulusan P3K Guru tahap 1. Ya, di hari ini ada titik terangnya, walaupun sebenarnya belum pengumuman Bapak Ibu sekalian. Disampaikan pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 sudah mulai ada titik terangnya. Ini setelah ada kesepakatan di antara Kemenpan RB, BKN, dan Kemendikbudristek. Ketiga lembaga ini merupakan panitia penerimaan P3K Guru di tahun ini. Kepegawaian BKN Pak Suherman mengungkapkan dalam 3 hari ke depan pihaknya bersama Kemenpan RB dan Kemendikbudristek akan menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi, kemudian melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusan tersebut. Jadi ternyata di hari ini baru diadakan itu rapat untuk ketiga lembaga ini terkait dengan menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi. Hal mana sebelumnya disampaikan bahwa pemberian afirmasi ini nantinya tidak akan mengganggu peserta yang sudah dinyatakan lulus sebelumnya. Dilanjutkan insya Allah mulai hari ini perhitungannya, kata Pak Suherman, dan dijelaskannya dalam rapat Panselnas pada Kamis 30 September telah disepakati untuk melakukan rekonsiliasi mekanisme perhitungan kelulusan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan masalah. Ya, jadi ini juga terkait harus adanya payung hukum yang mendasarinya. Lalu dilanjutkan oleh Pak Suherman, saya mendampingi Pak Kepala PLT
yakni Pak Bima Hari Wibisana, baru rapat kemarin dengan tim Profesor Nunuk atau selaku Sekjen GTK. Lanjut Pak Suherman, penugasannya, artinya perhitungan kelulusan akan dimulai pada hari ini. Jadi jelas dari informasi ini Bapak Ibu sekalian, hari ini yang dimaksud ternyata oleh Pak Ridwan masih perhitungan ya. Beliau berharap Senin 4 Oktober tim sudah bisa melaporkan ke Panselnas hasil olahannya. Mengenai kabar yang beredar adanya presentasi afirmasi maupun jadwal pengumuman P3K Guru tahap 1, Pak Suherman menegaskan itu bukan dari BKN, sebab BKN baru akan memulai melakukan perhitungan kelulusan hari ini. Walaupun tentunya ini agak terlambat karena sebelumnya di minggu lalu juga ini barangkali sudah ditegaskan oleh anggota DPR ya. Jadi dari konteks ini Bapak Ibu sekalian, di hari Senin Pak Suherman menyampaikan akan dilaporkan kepada Panselnas ya. Dalam konteks Panselnas adalah BKN, Kemenpan dan Kemendikbud, sehingga kemungkinan akan ada rapat di Seninnya, dan tentu saja dengan ini pengumuman kelulusan ujian tahap 1 belum bisa dilaksanakan di hari Senin. Akan kemungkinannya di hari Selasa di tanggal 5 juga belum Bapak Ibu sekalian. Karena sebelumnya ya, anggota DPR meminta agar sebelum diumumkan ujian tahap 1, sampaikan oleh Profesor Zainuddin, sebelum kelulusan P3K Guru 2021 diumumkan, pemerintah harus melaporkannya kepada Komisi 10 DPR. Jangan sampai presentasi afirmasi yang diberikan tidak sesuai dengan aspirasi guru honorer yang disampaikan lewat wakil rakyat di Komisi 10 DPR. Nah, dengan demikian maka kemungkinan besarnya Bapak Ibu sekalian kalau berjalan dengan lancar, rapat Panselnas itu di tanggal 4 kemudian harus dibawa dan disampaikan dulu ke Komisi DPR ya, kemungkinan di tanggal 5-nya, sehingga paling cepatnya itu pengumuman akan dimulai di tanggal 5. Dan kita semua berharap tentunya hasil keputusan Panselnas merupakan hasil terbaik untuk semuanya, dan apa yang direncanakan oleh Panselnas yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian bisa terwujud. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.